Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang ada di dalam masjid, yang baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ataupun pemirsa atau pendengar di radio suara FM ya, suara masjid ya, suara Akbar Surabaya, juga melalui jaringan ini yang sangat saya hormati. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah, karena hari ini kita memperingati, tidak hanya memperingati ya, tapi rasa senang, syukur ya, syukur kita sudah diberi kenikmatan besar selama 77 tahun. Itu waktu yang lama, tapi juga sebenarnya sangat pendek dibanding 350 tahun loh Pak. Seluruh kekayaan kita itu diboyong ke luar negeri, 350 tahun. Setelah habis, kemudian kita tinggal sisa-sisanya saja. Nah, tapi kita akan bersyukur toh. Hanya dalam 77 tahun ya, kita sudah menjadi negara besar seperti sekarang ini. Kita syukur ya. Di Indonesia, di dunia ini yang terbanyak mengirim jamaah haji kan Indonesia. Terbanyak di dunia loh Pak. Bukan se-Asia, bukan. Dan tanyakan semua jamaah haji itu, kita ini jamaah haji yang paling tertib. Insyaallah. Tidak pernah ada dalam sejarah haji Indonesia yang bikin masalah. Kita dalam 77 tahun ya, kita sudah bisa memperpendek jarak, mempercepat waktu. Imam besar Masjid Ampel itu, Kiai Haji Dzul Khilmi itu, kalau ada acara di Malang itu 5 hari, acaranya dimulai jam 7 pagi, itu pulang dari Malang terus ngimami sholat subuh di Masjid Ampel, balik lagi ikut acara itu, begitu tiap hari. Hanya berapa menit itu ya, alhamdulillah. Saya juga diundang di PT Inka di Madiun itu, ya katanya waktunya hanya 1,5 jam perjalanan Surabaya. Ini kan apa begini-begini enggak kita syukuri toh Pak. Kita syukuri. Bagi yang enggak punya duit ya jangan lewat tol. Nah, gitu. Kan enggak ada yang memaksa. Kita syukur loh Pak. Itu syukur kita syukur bahwa 77 tahun loh kita sudah bisa menjadi negara 5 negara tercepat menangani pandemi. Negara-negara yang lain baru pesen Pak, kita sudah punya vaksin. Negara-negara yang lain itu kan konflik tuh Pak, demo ndak mau. Di sini praktis kan ndak ada. NU yes, Muhammadiyah yes, Majelis Ulama iya, insyaallah. Sehingga sekarang ini Bapak berani melepas masker ini bukan karena COVID ndak ada loh Pak, bukan karena COVID ndak ada, tapi dengan kekuasaan Allah melalui vaksin itu kita sudah memulai kekebalan. Nah, apa tidak bersyukur gini nih? Yang syukur, yang senang. Nah syukur itu apa Pak? Syukur itu tolong dicatat. Syukur itu lewat hati, lewat mulut, lewat tindakan. Syukur itu senang. Apa? Senang. Diberi sakit, senang?
Senang? Loh, ya apa sih Bapak? Berarti Bapak ini kalau sakit tidak mau wiritan alhamdulillah ya? Iya toh? Diloncati dulu gitu. Subhanallah terus Allahu Akbar. Walaupun Bapak sakit, Bapak masih bisa bernafas, bisa menyebut nama Allah saja. Apa enggak kekayaan itu? Bapak sakit tidak bisa bergerak, tapi bisa menyebut astagfirullahaladzim, ampunilah saya. Ada waktu 2 menit untuk menghapus dosa supaya kita mati tidak membawa dosa. Apa enggak bonus besar ini? Yang sakit kaki kanan. Lah kalau ingat kaki yang kanan terus ya tidak bisa bersyukur Pak. Tidak usah diingat yang kanan, ingat yang kiri saja, ya toh. Tuh. Syukur. Jadi syukur itu apa? Senang. Repot enggak ini? Repot apa enggak? Repot toh. Yang paling gampang itu syukur lewat mulut itu. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak ini hari ini rugi, usaha rugi, lalu Bapak ditanya, katanya rugi Pak, ya sabar, memang kenyataannya begini. Loh itu tidak syukur itu ya disyukuri saja Pak, wong memang apa boleh buat. Loh ini tidak syukur ini nelongso. Syukur itu senang, insyaallah. Maka perhatikan dalam Quran itu berkali-kali, innallaha ma'as sabirin. Allah itu dekat dengan orang yang sabar, yang syukur. Innallaha yuhibbul, Allah mencintai orang-orang yang bersyukur pada Allah. Ya, itu ya. Yang keempat, yang ketiga itu syukur melalui apa? Melalui tindakan. Tindakan apa Pak? Syukur itu. Ini saya terangkan untuk bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu. Kalau Bapak saya beri kopiah, ya. Pesan saya, kopiah ini tolong digunakan untuk sholat. Terus Bapak, Masya Allah saya senang. Nah, syukur tahap 1 toh. Kedua, matur nuwun, insyaallah, matur nuwun. Oke. 2. Yang ketiga, suatu saat saya lihat ternyata kopiah tidak dipakai untuk sholat, tapi dipergunakan untuk ngeruk got. Jadi walaupun seneng, walaupun terima kasih, tapi tindakannya kok tidak cocok dengan yang diberikan itu, pemberi itu, tidak syukur. Mata diberi kesempatan untuk melihat, untuk apa? Untuk melihat kekuasaan Allah, untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Tapi kalau digunakan untuk melihat yang tidak benar, syukur apa enggak? Syukur apa enggak? Loh, syukur apa enggak? Ya enggak toh Pak ya? Bapak berarti sering enggak syukur mata, betul? Sing nom-nom ndelok video ae bolak-balik. Hah? Tuh. Sing tuwek padha wae kan. Enggak sengaja Pak, enggak sengaja. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita ini enggak bersyukur di dalam tindakan, bersyukur di mulut tapi tidak bersyukur dalam tindakan. Baik. Pemirsa dan jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang saya hormati. Malam ini saya akan menyampaikan kajian maghrib yang saya beri judul Jangan Sakiti Allah. Ini lanjutan dari ceramah beberapa bulan yang lalu, jangan memaksa Allah. Masih ingat? Jangankan sampai 3 bulan Pak, seminggu saja sudah lupa ya. Jangan memaksa Allah dulu itu. Jadi kita ini jangan sampai kita ini berdoa mohon tapi gayanya itu seperti Allah itu harus tunduk kepada kita gitu loh. Ya Allah, ini
Ya Allah. Gayanya itu seperti, saya sudah baca sekian banyak kok belum dikabulkan aja ya Allah. Lah ya memaksa ini, barter toh. Jangan memaksa Allah. Berdoalah lalu katakan kepada Allah, ya Allah inilah doa saya, engkau kabulkan, kok tidak engkau kabulkan, saya tetap terima kasih sebab keputusanmu itu lebih hebat daripada keputusanku. Nah gitu. Jangan sampai memaksa Allah. Malam ini saya akan berbicara jangan menyakiti Allah. Dari mana judul itu kok mengada-ada gitu. Saya tunjukkan ada hadis Rasulullah ya. An Abi Hurairah, ini hadis qudsi ya, dalam kitab Min Sihah Al-Ahadits Al-Qudsiyah, mi'atu hadis qudsi ma'a syarhiha. Tuh, karangan Muhammad Awamah, kumpulan dari hadis-hadis qudsi yang sahih. Tuh, ini salah satu. An Abi Hurairah qol, Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam, manusia menyakiti saya, manusia menyakiti saya. Yasubbud dahra wa anad dahr, dia itu mengutuk waktu, mengutuk waktu, seolah-olah waktu itu yang bisa membuat orang itu seneng atau susah, sukses atau gagal. Tuh. Itu menyakiti saya ngomong begitu itu. Mengapa? Wa anad dahr, yang mengatur waktu itu saya. Kok dia bilang waktunya tidak cocok, waktunya sial loh. Waktu kok dikutuk bagaimana? Itu yu'dhini ibnu Adam, itu menyakitkan aku, kata Allah. Biadil amr, urusan waktu, urusan segala-galanya itu dalam genggaman saya. Jadi jangan menganggap waktulah yang paling bisa membuat Anda sukses, bahagia, waktu yang membuat Anda sengsara. Enggak, itu aku loh. Kamu kok melupakan aku, justru ingat waktu. Waktu itu makhlukku. Ingat loh ya, kajian yang sebelumnya itu ya. Kajian sebelumnya tentang apa kemarin itu? Kafir karena salah pikir, ya betul toh? Kafir karena salah pikir, seret gitu saja. Nah, ini sebenarnya hadis qudsi ini sebetulnya mengkritik, tidak mengkritik bapak-bapak, tapi mengkritik aliran tidak ada Tuhan, gitu loh Pak. Ini aliran itu. Ada kelompok yang orang itu kok bisa hidup, mati itu sistem saja, sistem waktu. Ini putaran waktu, mati hidup ya sudah, itu putaran waktu. Ini panen gagal ya sudah, itu sistem waktu saja. Silakan dibuka surat Al-Jathiyah 24. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Itu alirannya aliran dahriyin, aliran materialis ya gitu ya. Jadi tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak ibu ini kan sudah mengakui Allah, percaya ada hari akhirat, percaya siksa kubur, sudah percaya. Cuma sering kali masih
nyerempet-nyerempet lah Pak, nyerempet-nyerempet. Sudah ketemu surah Al-Jasthiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Orang-orang kafir itu mengatakan ini adalah kehidupan dunia ini, ya namutu wa nahya, ya mati ya hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, yang bisa mematikan saya itu hanya waktu yang merusak itu. Nah ini loh Pak, tapi Bapak tidak termasuk yang dikritik ini. Bapak ini orang baik-baik, orang baik-baik, masuk surga semuanya insya Allah ya, insya Allah, insya Allah diampuni Allah semuanya. Allah kalau udah seneng orang itu, masa mungkin toh Pak Allah itu menyiksa orang yang dicintai? Enggak mungkin loh. Lah duduk-duduk gini apa enggak dicintai Allah? Sedekah apa enggak dicintai Allah? 17 Agustus lomba, Bapak yang nanggung hadiahnya, menyenangkan anak-anak ini, generasi yang akan memimpin bangsa, mensyukuri. Masa gitu tuh dibenci Allah? Sudah, ini untuk masang gapura, ini kita bikinnya bagus. Bapak membelikan nasi goreng 40 bungkus tuh. Jus apokat 100. Seneng mereka, seneng. Membuat seneng, masa itu tidak membuat senengnya Allah? Ono sing gak nyumbang apa-apa wis. Sebagian ngangkati konsumsi saja. Alhamdulillah, pahala. Baik. Sekarang jangan sakiti Allah itu berdasarkan, tadi itu berdasarkan hadis qudsi. Sekarang ini coba dilihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab 57. Yo, 57 dicari. Ada tuh Mas HP-nya, Qur'annya. Cari, sudah ketemu. Dibaca yang keras Mas. Ya, terima kasih. Ya. Terjemahnya coba. Sungguh loh ya toh, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulahu, menyakiti rasulnya Allah, lanahumullah, mereka itu dilaknat. Udah, perhatikan, kata laknat itu mesti marah yang besar. Ya, laknat itu artinya dijauhkan dari seluruh rahmatnya Allah, itu dijauhkan. Jadi laknat itu, kata laknat itu mesti peristiwa besar. La'anahumullah, Allah melaknat mereka di dunia, insyaallah. Wal akhirah, melaknat lagi di akhirat. Sama dengan pembunuh manusia itu di dalam surah An-Nisa itu disebut orang yang membunuh orang itu Allah marah, di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat, setelah itu dimasukkan neraka yang terberat. Tuh, membunuh orang. Ya. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyediakan mereka siksa yang pedih. Nah sekarang, ini tadi surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum
'adzaban muhina. Nah, sekarang definisinya apa, penjelasannya? Innal ladzina yu'dzunallah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti Allah dan Rasulnya? Sebenarnya Pak ya, sebenarnya. Dulu saya masih ingat ceramah di sini, judulnya adalah Antrian Jin dan Manusia. Nah, itu antrian jin dan manusia. Di situ saya sebutkan Allah tidak bertambah kekuasaannya ketika orang itu menyembah Allah, dan Allah tidak berkurang kebesarannya ketika ada orang berdosa kepada Allah. Itu tidak berkurang sama sekali. Seperti jarum yang dimasukkan ke laut, air yang menempel di jarum itu, ya itu yang, ya seperti laut, nggak ada pengaruhnya, seperti itu. Maka bahasa menyakiti Allah ini bukan Allah sakit-sakit seperti kita, enggak. Ini sebenarnya bahasa lain, Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai. Tidak menyukai siapa? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Contoh yang tidak disenangi Allah Pak ya. Satu, orang Yahudi itu mengatakan Allah itu melarat, Allah itu miskin, sedangkan kami Yahudi itu kaya. Gara-gara ayat Quran itu ada yang berbunyi, siapa yang meminjami aku sebuah pinjaman, besok akan saya kembalikan dengan lipatan yang bertumpuk-tumpuk. Siapa yang minta pinjaman tadi? Siapa? Allah. Nah ini kemudian orang Yahudi mengatakan Tuhanmu itu melarat, kasihan kok minta pinjaman manusia. Makanya agama itu tulisannya dal ya nun, din dal ya nun. Tapi din itu bisa juga diartikan dain, dainun itu hutang. Bapak tadi kan sholat maghrib, ya toh? Betul toh? Sudah dibayar Allah. Sudah. Bapak diberi apa sama Allah? Bapak diberi apa? Tidak diberi apa-apa toh. Berarti Allah punya hutang. Berarti Allah punya hutang, dan nanti setelah matimu itu akan saya lipat gandakan itu. Kamu hanya 3 rakaat, tapi besok saya hitung 3.000 rakaat. Saya lipatkan. Kamu menyebut nama Allah, alhamdulillah 33 kali. Saya ganti kamu, saya balas dengan 3 triliun kenikmatan. Wah, lah kan belum toh? Belum. Tuh. Terus disebut Allah itu miskin. Terus nyebut lagi Yahudi itu Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, loh ini yang menyakitkan Allah itu, menuduh Isa itu anaknya Allah. Menyakiti Allah itu termasuk menuduh Allah seperti itu. Termasuk yang menyakiti Allah, termasuk yang menyakiti Allah adalah tuduhan Bapak bahwa Allah itu tidak mendengar doa Bapak. Ayo, pernah enggak terlintas begitu? Pernah enggak Pak? Allah kok belum mendengar doa saya? Pernah enggak begitu? Wah itu menyakitkan Allah, itu menyakiti Allah itu Pak, itu ya, menyakiti Allah, yu'dzun Allah, menuduh Allah tuh. Apalagi sampai ditambahi, kurang apa saya ini, lu kurang apa saya ini? Tidakkah saya sudah sedekah, saya sudah hormat orang tua, saya sudah tahajud, saya sudah khatam Quran, kok hanya begini balasan Allah? Lu. Wah itu menyakiti
Allah. Itu kalau Gusti Allah gak sabar, lambene dicongop terus. Wis gak iso ngomong. Naudzubillah. Allah kok ndak adil ya. Masya Allah, anakku ini loh yang puasa Daud ya ndak lulus masuk perguruan tinggi. Lah teman-temannya itu yang nggak belajar poso ya ndak adil Allah ini ya. Ayo, itu menyakiti Allah. Awas, sungguh orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Bapak mungkin tidak sampai mengucapkan ya, tidak pernah lah. Tapi di hati itu loh. Ya Pak ya, betul ya, Bu. Betul Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Itu Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni. Allah mengampuni lintasan hati kita yang itu menuduh Allah tidak baik. Subhanallah. Lah anak itu satu kelas, anaknya itu yang puasa Daud Pak ya, banyak sodako itu. Teman-temannya itu ditraktir. Kurang apa tuh Pak? Kalau guru belum datang itu ke kantor, Pak Guru sudah waktunya Pak Guru. Itu guru belum masuk, papan sudah dihapus. Yang datang sendirian itu mesti terima kasih Pak Guru ilmunya. Lah ndak lulus sendiri Pak, ndak lulus deh. Sing delotok itu lulus. Ngene iki terus ati itu. Ya apa ya Gusti Allah itu. Sudahlah Pak. Apa saja yang diberikan Allah itu syukuri. Apa saja. Dan pikiran begini ini jangan nunggu diberi musibah. Tiap hari itu pokoknya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau nuduh yang tidak baik, ingat surat Al-Ahzab 57. Orang yang menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak benar itu termasuk menyakiti Allah, dan Allah akan melaknat dalam hidup sekarang dan juga nanti setelah di akhirat. Menuduh bahwa Quran firman Allah itu ayat-ayat setan. Pernah itu? Pernah Pak? Ada yang menuduh Quran itu ayat-ayat setan? Pernah? Kasihan toh Pak, kasihan hidupnya itu tidak bisa kemana-mana Pak, dibayangi rasa takut, kemerdekaan hidupnya itu tidak ada. Kasihan, pindah ke Inggris kemudian pindah ke sini, kasihan, menderita. Ya itu bentuk laknatnya Allah di dunia. Tuh. Nuduh Islam tuh kok begini, Nabi tuh kok begini, masuk di YouTube, sekarang dimasukkan penjara. Lah ini bagian dari itu toh, dilarang. Makanya mulut itu hanya satu saja Pak ya, mulut satu saja. Kalau dua itu seperti apa ini? Wong satu mulut aja sudah kaconya gini dunia ini, ragusnya begini. Kalau dua mulut amblas itu. Oke ya, itu yang disebut menyakiti Allah, menuduh Allah tidak baik. Sekarang menyakiti Rasul bagaimana? Jadi menyakiti Allah itu Pak ya, antara lain menuduh Allah itu tolong diingat. Tuduhan untuk Allah yang jelek itu ya, tolong dicatat. Tamat, coba. Tamat. T-A-M-A-T itu yang menyakiti Allah. T yang pertama itu tandingan. Lo meminta kok kepada selain Allah,
berarti membuat tandingan Allah sebagai Tuhan yang memberi. Ya. Menceritakan problem kok kepada manusia itu. Harus pada Allah. Tandingan, membuat patung, berhala, ya itu pokoknya menganggap ada kekuatan selain Allah. Itu berarti membuat tandingan. Bapak pakai akik, terus bilang, Insya Allah, sejak pakai ini tuh rezeki Masya Allah lancar. Ikis keterbuk sepur loh, kereta api tuh, iso sepedaku tok mencolot, aku sok iki rondo-rondo sing kepencet aku Mas. Ayo Pak, gini. Bapak itu ngomong apa? Itu berarti bikin tandingan. Berarti ada yang menyelamatkan selain Allah. Paham Pak ya? Yu'dzun Allah. T. Yang kedua apa? Apa? A. Apa ayat? Lupa saya. Sebentar, saya buka. Oh ini. Anak. Menuduh Allah itu punya anak. Uzair anaknya Allah. Isa anaknya Allah. Allah melahirkan. Tuduhan itu langsung dijawab Allah. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apalagi? T, A, terus M. M itu miskin. Nah tadi menuduh Allah itu miskin. Apalagi? A. A itu adil. Allah tidak adil tadi loh. Terakhir apa? T. T itu tinggal. Artinya itu seperti Nabi Muhammad tidak menerima wahyu itu loh Pak. Terus disebut oleh istrinya Abu Jahal, Ummu Jamil, ya, dikatakan, Mat, Tuhan sudah tidak mau kamu. Tuhan itu sudah meninggalkan kamu. Tidak ada wahyu gini loh. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Allah tidak meninggalkan kamu seperti yang dikatakan orang itu. Bapak juga begitu, kalau punya masalah Bu, Bapak jangan sekali menganggap Allah kok tidak hadir ya, Allah di mana ini kok tidak menolong saya. Ingat, tamat T, tandingan A, anak M, miskin A, adil T, tinggal. Baik, sekarang tuduhan untuk Rasulullah. Pernah ada sahabat yang menuduh Nabi itu korupsi. Wa maka nali nabiyyin ayyahul, dibantah oleh Allah. Tidak ada Nabi korupsi itu. Dituduh lagi, Nabi tidak adil membagi harta rampasan perang. Itu menyakiti Rasulullah. Menuduh Nabi kok sampai nikah 9 tuh gimana ceritanya ya? Kok kuat ya? Loh, ayo. Ngomong apa itu kepada Nabi kok? Jamune apa ya? Tak boleh gitu. Itu menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah itu nanti dilaknat. Masya Allah. Hati-hati Pak. Nabi kok menikah, anak masih kecil kok dinikah ya? Itu berarti kan sudah Pak. Ngomong-ngomong begitu itu wis, kalau ada orang ngomong tinggalkan daripada nanti kena laknatnya Allah. Nabi menikah umur sekian itu memang adat. Anaknya Nabi itu masih umur berapa? Masih umur belum 7 tahun. Itu sudah diambil menantu Abu Lahab. Loh, 2 Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu masih kecil-kecil. Itu diminta Abu Lahab. Diminta Abu Lahab jadi mantu itu. Nanti saya ceritakan soal itu. Lalu turun tabat yada Abi Lahab. Setelah diambil menantu masih kecil-kecil. Lah saat itu Pak,
Orang paling dihinakan adalah jika menantunya itu dikembalikan ke besanya itu. Itu memalukan. Ketika mulai jengkel dengan Nabi Muhammad, kemudian dua anak yang masih kecil yang diambil menantu tadi itu dikembalikan kepada Rasulullah. Itu penghinaan besar. Karena dikembalikan, kemudian dua orang itu dinikahi Utsman bin Affan, tapi tidak sekaligus. Ruqayyah kemudian meninggal, kemudian menuduh Allah. Nanti silakan lihat surat Al-Ahzab 53. Surat Al-Ahzab 53. Termasuk yang tidak menyenangkan Allah, menyakiti Rasulullah itu adalah di situ saya sebut masuk rumah Rasulullah tanpa izin dulu, lalu bertamu di rumah Rasulullah setelah disuguhi makan tidak pulang-pulang, sehingga privasi Rasulullah itu kehilangan. Jadi di rumah akhirnya tidak kekok semua, tuh ada orang ini. Pada Rasulullah sudah menunjukkan isyarat-isyarat terus belenger, gak mulai-mulai, cupur saya, ngobrol. Itu surat apa tadi? Al-Ahzab 53. Terus Nabi itu disebut 4 hal. Ini yang menyakitkan Rasulullah. Nabi itu disebut kadzab, itu pembohong, syair itu penyanyi, ya, penyanyi. Ketiga, majnun. Apa majnun? Gendeng. Yang keempat, sahir, tukang santet. Keempat-empatnya ini bertebaran di dalam Al-Quran, antara dalam surat Al-Furqan. Ada juga yang begini, Pak. Tuh. Besok kalau Nabi wafat, saya akan menikahi istrinya. Itu termasuk ngomong begitu itu menyakiti Rasulullah. Sebab jandanya Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun. La'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Bapak Ibu, ini saya terangkan untuk kita harus hati-hati berbicara, ya. Seminar apa saja hati-hati kalau menyangkut Allah, menyangkut Rasulullah. Kita dianggap tidak modern, tidak apa-apa, Pak. Kita dianggap tradisional, tidak apa-apa. Dianggap goblok, tidak apa-apa. Lebih baik kelihatan goblok tapi selamat, Pak, tidak kena hukuman ini. Tuh. Bu, ditata Bu ya hatinya Bu ya. Bu, alhamdulillah. Pak, ditata ya hatinya, yang senang, husnudzon terus kepada Allah. Dan itu memang memerlukan perjuangan yang berat. Sudah Ustadz ya? Sudah waktunya tanya jawab. Silakan Pak. Insyaallah. Satu penanya mungkin karena sisa 4 menit. Monggo. Itu ibu-ibu itu mau tanya ini. Oh itu yang belakang, monggo. Mana yang tanya? Oke. Monggo Pak, monggo. Masya Allah, alhamdulillah. Monggo Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi kalau kita marah berarti menyakiti Allah juga ya Ustaz? Apa Pak? Kalau kita marah. Kalau kita marah kan misalnya katakan sesuatu menimpa kita, terus kita kesal, kita marah. Apakah itu bagian dari menyakiti Allah juga? Betul Pak. Sekarang saya tanya, orang seperti ketika Bapak melakukan tindakan itu, Rasul senang enggak? Pak, Rasul senang enggak? Ya enggak toh. Mengapa kok tidak senang? Lihat surat At-Taubah
Ayat 128. Jadi setiap gini sederhananya Pak, setiap kita ini menyalahi perintahnya Allah, menyalahi perintahnya Rasulullah, saat itulah kita menyakiti Allah dan Rasulnya. Di dalam surat At-Taubah itu Pak, perhatikan, Rasulullah itu harisun alaikum. Rasul itu harisun alaikum. Ingin panjenengan itu Bapak Ibu ini jadi orang baik. Jadi kalau ada orang yang baik, Nabi senang. Berarti kalau ketika orang tidak baik, Rasulullah tidak senang lah. Tidak senang itu bahasa lain kan adalah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Jadi kalau ada orang baik, Rasulullah tersenyum dalam kuburnya. Kalau ada orang tidak baik, Rasulullah meneteskan air mata dalam kuburnya. Astagfirullahaladzim, ya. Berarti kita ini sering melukai hati Rasulullah. Tapi insya Allah Bapak jangan sedih, itu semuanya insya Allah dilebur dengan membaca sholawat yang banyak, bersedekah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isya Pak ya. Nah, mohon yang bertanya disimpan saja, nunggu Rabu bulan depan ya, bulan depan. Mudah-mudahan masih ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.